welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya nggak ketemu kalian semua, sorry banget soalnya aku juga sibuk jualan ya. Seperti yang kalian lihat background aku ini ada kosmetik. Seperti yang kalian lihat aku sibuk jualan offline, online, di Shopee, terus di sosmed juga, di Facebook aku, di WA, sama ngurusin kuliah. So aku jadi jarang buat bagi kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, so hari ini aku bakalan mereview kolagen lagi. Jadi di video aku kali ini review kolagen part 2. Kalau kalian mau nonton yang part 1-nya ada di sini, di sini kali ya. Di sini nanti kalian lihat, tinggal diklik. Itu ada aku mereview kolagen pertama kali. Jadi di part 2 ini aku bakalan lebih bahas lebih detail lagi tentang kolagen ini. Soalnya masih banyak banget yang komen aku, terus WA aku nanya-nanya nih, kayak misalnya mau belinya di mana, harganya berapa, dan lain-lain. So jangan kemana-mana, please keep on watching. Oke, disclaimer buat kalian. Jadi sebelum nonton review part 2 ini tentang kolagen, aku saranin kalian buat nonton yang part 1-nya dulu ya, supaya kalian lebih tahu nih penjelasan dasarnya. Soalnya di sini yang kali ini bakal aku bahas cuman dari pertanyaan-pertanyaan kalian nih, bahas lebih detailnya. Untuk bahas dasarnya kalian tonton di part 1-nya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi aku mulai dari perkenalan. Jadi bagi yang belum tahu nih kolagennya kayak gimana, jadi di sini aku ada contohnya. Di sini ada krim kolagen yang siang malam kayak begini. Nah, sebelumnya kan udah aku bahas nih ciri-cirinya yang ori sama yang palsu nih. Nah, di sini aku ulang lagi lah ya. Jadi kalau krim kolagen siang malam aslinya itu di sini ada hologram original super. Habis itu bungkusnya ada bungkusan plastik nih, di sini ada plastik. Nah, ya. Terus packaging luarnya di kotaknya ini ada kayak ukiran-ukiran timbul. Nah kayak gitu. Isi di dalamnya ada 2-in-1 day cream and night cream. Ciri-cirinya kayak gimana bisa kalian tonton di review pertama aku. Terus di sini ada toner. Toner kolagennya ini packagingnya yang baru ya. Soalnya sebelum-sebelumnya kan nggak ada hologramnya ya. Kalau di packaging barunya ini ada hologramnya. Di sini original super. Terus warna packaging luarnya ini agak gelap dari sebelumnya. Lanjut, di video sebelumnya kan aku nggak ada fotonya nih, nggak ada penampilan serumnya. Nah di video kali ini aku ada nih serumnya, ada 2 macam, yang whitening sama glowing. Bedanya whitening sama glowing itu, kalau yang whitening untuk mencerahkan atau step awalnya lah ya. Nanti setelah kalau udah cerah, baru nih kita glowingkan. Glowing itu alias bersinar ya, kayak sehat itu tapi bukan berminyak. Agak-agak mirip sih kalau dilihat sekilas di lewat kamera ini kan, tapi glowing yang sebenarnya itu sehat bukan berminyak. Perbedaan lebih jelasnya itu dari tutup botolnya. Jadi kalau yang whitening itu tutup botolnya warna hitam kayak gini nih. Terus kalau yang glowing itu tutup botolnya warna putih seperti ini. Nih. Ya. Ini yang glowing. Terus yang ini yang whitening, oke? Lanjut, sebelumnya aku juga belum pernah kan liatin sabunnya itu kayak gimana, dan kebetulan hari ini juga kehabisan. Waktu itu kehabisan, sekarang pun kehabisan saking larisnya. Jadi sabunnya nggak ada, tapi di video aku yang review kolagen part 1 itu ada aku liatin fotonya. Jadi kalau kalian mau lihat, tonton yang di review ke 1 itu ya. Nah sebelumnya tuh aku nggak ada liatin yang krim malamnya aja kan. Ini krim single yang malamnya aja. Jadi isinya cuma satu kayak gini. Sini ada hologram emas super original, terus di bawahnya, di bawah potnya ada emboss original timbul ya, seperti itu. Next aku akan menjawab pertanyaan kalian yang paling banyak ya, paling banyak ditanyain, Kak, kolagen itu BPOM atau enggak? Guys, aku ulang sekali lagi, kolagen yang original itu dari Malaysia. Jadi dari Malaysia dikirim ke Indonesia itu sama juga dengan barang import, yang dimana kalau udah barang import itu nggak mungkin tertera BPOM, kecuali misalnya orang Indonesia ada juga buat kolagen nih, dibuatnya di Indonesia, baru ada
keterangan BPOM-nya karena dibuat di Indonesia. Nah, jadi bagi kalian yang mau pakai kolagen tapi mau yang BPOM, aku saranin pakai yang Indonesia aja. Tapi mohon maaf nih, kalau yang Indonesia bisa dikatain itu KW atau palsu. Kenapa? Karena itu produk tiruan. Dari kotak luarnya aja, kalau yang Malaysia ini kan pinknya baby pink ya, soft. Tapi kalau yang Indonesia itu pinknya pink panta, pink cerah, kayak begitu. Jadi kalau kalian mau yang BPOM, jangan pakai yang Malaysia, tapi pakai yang Indonesia. Oke? Oke. Terus ada lagi nih yang nanya nih, Kak, katanya kan, tapi aku mau pakai yang asli, aman gak ya kira-kira? Nah, aku rasa kalian juga udah banyak lihat dan dengar di banyak kayak misalnya di TikTok, dokter-dokter review, atau misalnya di YouTube, atau dokter Richard Lee, pasti kalian kenal kan, soalnya lagi viral banget. Nah, aku juga nggak memungkiri ya, dari ciri-cirinya juga kayak misalnya krim malamnya itu emang lengket, terus nggak ada nomor BPOM-nya karena ini made in Malaysia kan. Habis itu aku juga kurang tahu ya masalah bahan-bahan. Kalau ditulis di sini sih aman-aman aja, nggak ada tertulis, nggak ada tertera kayak merkuri, hidroquinone. Tapi dari ciri-cirinya yang aku baca dan aku lihat reviewnya dari yang lebih paham lah ya tentang skincare ini, katanya ini tidak aman. Jadi bijak-bijaklah sebagai pembeli ya. Kalau misalnya mau kulitnya sehat, mau yang aman, terus nggak instan, ya carilah produk yang BPOM. Banyak kok produk BPOM, produk lokal yang dijual. Seperti contohnya di belakang saya ini, ada Wardah, ada Emina. Kalian juga pasti tahu lah ya, kayak Pons, Emina, Wardah, Citra. Produk-produk BPOM itu jarang yang dipakai itu langsung kayak bikin putih, glowing, bagus tuh jarang banget ya. Jadi itu tuh lebih ke moisturizing buat wajah kita supaya lembab, supaya sehat gitu aja. Nah, kalau mau cepat putih ya pakai krim-kriman kayak gini. Nah, habis itu Kak, bahaya nggak? Ya tentu kayak yang kita baca lah ya di internet, kayak misalnya merkuri, hidroquinone itu bahaya kalau dipakai secara terus-menerus. Contoh simpelnya aja deh, bukan hanya krim ya, kayak misalnya kita makan mie instan nih, atau makan junk food. Apapun yang dikonsumsi secara berlebihan itu bakalan nggak baik efeknya buat tubuh dan badan kita. Katanya ya, produk merkuri ini kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama akan masuk juga nih ke dalam tubuh kita, menyatu sama tubuh kita. Bisa menyebabkan seperti kanker kalau sudah bahaya ya. Nah, kalian pasti takut kan dengarnya kayak gitu, atau kalian baca di internet pasti kayak misalnya merkuri, hidroquinone menyebabkan misalnya wajah meruam, terus kanker, terus timbul jerawat yang meradang dan lain sebagainya. Contoh ya, kalau misalnya kalian nih makan mie instan setiap hari secara terus menerus, efek yang paling bahaya itu pasti kayak misalnya menyebabkan usus buntu, atau misalnya kurangnya serat ya bisa menyebabkan ambeien, atau misalnya bisa menyebabkan obesitas. Apapun yang kita konsumsi, kita pakai secara berlebihan itu akan menyebabkan suatu efek yang negatif. Jadi itu tergantung, saya serahkan ke kalian lagi. Jadi kalian maunya kayak gimana? Oke, jadi pasti kalian berpikir juga kan, Kak, kalau misalnya kakak tahu nih ini nggak BPOM, terus misalnya bisa menyebabkan efek yang negatif, kenapa kakak jual? Jadi kayak gini ya ceritanya. Awal-awal aku jualan itu, aku cuma jual produk-produk yang BPOM. Terus aku juga sering lihat review-reviewnya. Terus yang pokoknya yang aman-aman deh, kayak Wardah, Nasu, Pons, banyak juga aku jual ya. Nah, lalu di tempat aku ini, aku rasa bukan hanya di tempat aku sih, banyak di tempat di daerah-daerah tertentu di Indonesia ini yang suatu daerahnya itu kayak nggak memperdulikan gitu loh. Terus bukannya minim ilmu atau wawasan ya, ilmu sama wawasannya ada, tapi tetap emang masih mau aja gitu pakainya. Jadi sebenarnya sebelum orang beli produk kayak gini-gini, udah aku edukasi terlebih dahulu, kayak misalnya bahaya merkuri Kak, jadi nanti kalau jangka panjangnya bakalan menyebabkan misalnya kayak jerawatan, atau misalnya peradangan dan lain sebagainya kalau misalnya diberhentikan ya. Kalau dilanjut sih aku lihat-lihat ya, kebanyakan wajah orang yang pakai merkuri itu emang bagus sih Kak, kalau dari jauh ya, kayak misalnya putih, glowing, nggak ada jerawatnya satu pun gitu. Tapi banyak juga yang kita lihat lah ya, dari dekat kalau misalnya dilihat lewat alat yang khusus buat ngecek
lapisan kulit kita itu biasa ada yang kayak timbul urat-urat kecil kayak gitu kan, yang kemerahan. Habis itu bukan hanya dari luar, bisa menyebabkan yang dari dalam, misalnya entah misalnya orangnya lagi mengandung nih, lagi hamil kayak gini 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 gini. Tapi customer aku bilang, atau misalnya orang yang sering beli ke aku ini bilangnya, "Kak, kami udah tahu Kak, produk ini nih merkuri misalnya, atau produk ini nih mengandung bahan ini yang gak baik. Udah tahu Kak, kami udah tahu dan kami udah ketergantungan. Jadi kami mau yang cepat putih, cepat instan. Soalnya kami pun udah berusaha nih pakai produk yang BPOM, terus perawatan juga ke klinik, dan ya produk kalau misalnya kita treatment ke klinik, apalagi ke dokternya langsung, itu bakalan ngabisin biaya yang besar banget kan. Dan gak semua orang itu rezekinya ya lancar-lancar aja gitu loh, ngerti kan maksud aku. Nah jadi mereka bilang kayak gitu. Dan juga ini bukan kakak yang istilahnya nawarin ke kami nih, kakak cuman kayak aku nih sebagai perantara aja. Jadi aku nggak ada nyaranin orang mau beli produk ini biar cepat putih atau gimana. Aku pun mereviewnya di YouTube aku sebelumnya, yang part 1 sama part 2 ini aku jujur-jujuran, aku nge-review jujur kayak misalnya produknya BPOM atau enggak misalnya, ataupun ciri-cirinya kayak gimana. Aku mereview perbedaannya aja, yang ori sama yang KW. Terus kemarin-kemarin emang benar-benar aku pakai, dan sekarang aku udah balik lagi ke yang BPOM sih. Ya intinya itu semua balik lagi ke kalian gitu loh. Dan orangnya bilang juga kayak gitu, customer aku pun fine-fine aja gitu kan. Jadi aku ini cuman kayak perantara aja buat mereka beli ke aku kayak gitu. Aku nggak ada nyaranin atau gimana. Dan sebelumnya pun aku edukasi nih, nanti akibatnya bakalan kayak gini, dan mereka pun masih oke-oke aja sampai sekarang. Dan wajahnya aku lihat belum ada bermasalah sih. Ya itu tergantung masing-masing lagi lah ya. Pokoknya jangan sampai habis video ini aku dihujat nih. Nah jadi dari poin yang tadi, intinya produk kolagen ini nggak BPOM. Soalnya ini pertama produknya Malaysia. Terus masalah aman atau enggaknya kalian bisa lihat review-review orang. Terus kenapa masih aku jual? Ya karena itu tadi, orang yang pengen, aku nggak ada kayak nyarani. Dan aku pun selalu mengedukasi produknya kayak misalnya gini. Dan oke-oke aja. Nah next, pertanyaan selanjutnya banyak banget yang nanyain aku, "Kak, kakak pakai kolagennya nggak?" Jujur beneran nih ya, waktu aku mereview produk itu, setiap aku mereview produk pasti aku pakai produknya, nggak mungkin nggak aku pakai. Dan juga tiap aku mereview produk, aku selalu nyontohin cara pakainya. Habis itu aku liatin nih isi dalamnya kan. Dan bisa kalian cek aja ya kembali video-video aku sebelumnya, itu krimnya misalnya kan udah kepake gitu loh. Emang udah aku pakai dari pertama. Aku pakai kolagen yang nggak BPOM istilahnya kan. Habis itu aku pakai Chunmei, habis itu aku pakai Kelly, habis itu terakhir aku pakai MS Glow. Dan sekarang aku jujur udah ganti skincare lagi, pakai Dermi Beauty. Soalnya kemarin kan skin barrier aku rusak nih. Udah pakai MS Glow pun ternyata MS Glow itu juga mengandung eksfoliasi. Jadi kulit aku nih kayak mengelupas gitu loh. Sedangkan kalau misalnya punya jerawat yang memerah kayak aku ini kan PIE ya. Jadi lebih fokus ke memperbaiki skin barrier, bukan untuk eksfoliasi. Dan alhamdulillah sekarang wajah aku udah gak memerah lagi, terus gak mengelupas. Jadi kalau aku misalnya mau pakai bedak tabu atau bedak padat tuh udah aman banget. Jadi untuk make upan tuh enak gitu liatnya, gak ada yang kayak ngelupas-ngelupas kayak gitu loh. Aku pakai produknya itu semuanya. Terus, "Kak, kok mau sih? Udah tahu itu bahaya, kenapa masih mau pakai?" Ya aku cuman, ya gimana ya, aku gak munafik, aku jualan kosmetik nih. Jadi dari sekian banyak aku jual kosmetik, udah mulai jualan dari tahun berapa ya, dari tahun udah lama banget ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Itu apapun yang aku jual selalu pakai buat di-reviewkan ke orang. Jadi aku review jujur. Kayak misalnya Wardah nih aku pakai, emang kulit aku jadi kusam, gak cerah sama sekali. Itu jujur beneran. Tapi ya itu, lembabnya bagus, terus gak menimbulkan jerawat yang parah. Nah kalau yang kolagen kayak kemarin bagus, emang putih, cuman pas berhenti ya itulah timbul jerawat. Pakai Chunmei juga bagus kemarin. Kalau Chunmei kan udah aman ya, udah di review juga. Nah habis itu pakai Kelly bagus, cuman Kelly itu komedoan. Aku jujur kok, semua yang aku review itu aku jujur plus minusnya. Dan MS Glow juga kemarin kan aku review bagus nih, sekarang aku jujur juga. Ternyata MS Glow itu ada bahan yang untuk mengeksfoliate kulit. Nah itu minusnya. Nah sekarang aku pakai Dermi Beauty, sejauh ini masih aman-aman aja. Aku nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Kalau misalnya ada minusnya lagi, ya pasti aku bagiin lagi, sharing lagi ilmunya buat kalian semua. Kayak gitu.
Lanjut, terus banyak banget yang nanyain ke aku nih ya, Kak belinya lewat mana? Jadi aku kan selalu nyantumin di description box aku itu link-link yang berkaitan sama aku nih, kayak misalnya link Shopee, terus ada nomor WA aku juga. Jadi kalian bebas mau pilih jalur manapun. Kalau misalnya kalian mau WA dulu nih, biasanya kebanyakan customer aku tuh aku suruh WA aku dulu. Soalnya lebih enak gitu loh kalau japri kan, bisa misalnya konsultasi dulu atau gimana. Tapi mohon maaf banget nih bagi kalian yang udah chat aku, mungkin kalian udah ngerti lah ya. Aku tuh sering banget kayak slow respon atau lupa balas chat. Soalnya chat yang masuk ke aku tuh rame banget. Nah jadi kalau misalnya chat kalian tuh lama baru aku bales, ya maklumin aja lah ya. Soalnya aku nggak ada admin juga nih. Nah terus untuk kalau kalian mau langsung, kalian bisa langsung klik link Shopee aku, masuk ke situ, semuanya udah aku masukin di situ. Shopee aku nih kan baru-baru aku buat nih, itu pun karena banyaknya permintaan kalian yang minta link Shopee aku, jadi aku buat Shopee. Jadi karena aku nggak ada admin, produk-produk yang aku masukin ke Shopee pun masih sedikit, seadanya dulu. Nah aku jawab aja lah ya di sini. Kalau misalnya untuk kolagennya itu ada dua jenis paket. Yang pertama paket whitening sama paket glowing. Bedanya itu apa kak? Bedanya cuman di serumnya. Untuk sabun, toner, krim siang, krim malamnya itu sama ya, cuman yang bedain itu serumnya. Nah untuk paket yang glowing lebih mahal dikit sih, cuman beda 2000-an gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang glowing itu satu paketnya lengkap ya, sabun, krim siang, krim malam, toner, serum itu cuman 72.000 sekian. Nah untuk yang whitening 69.000 sekian. Nah dijamin original ya, karena aku pun udah lama jual ini, udah tahu banget bedanya kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana. Jadi kalian jangan takut deh pokoknya ya. Terus banyak banget yang request, kak coba masukin di Lazada. Oh belum, maaf banget aku belum sempat masukin ke Lazada, soalnya ngurus Shopee aja belum selesai nih ya, apalagi mau ngurus Lazada. Dan juga menurut pendapat aku ya, kalau misalnya posting jualan di Lazada itu lebih ribet, soalnya dia nggak ada fitur sellernya, itu pisah gitu loh sama fitur Lazada yang belanjanya itu. Jadi aku harus download lagi Lazada seller, terus lewat laptop lagi, lewat PC, nggak bisa lewat HP. Jadi ya agak ribet sih, jadi belum lah ya. Jadi dekat-dekat ini lewat Shopee aja. Nah habis itu kemarin-kemarin kan banyak banget yang cancel beli nih, soalnya kan ya kalian tahu lah aku kan posisinya ada di Kalimantan Barat ya. Jadi bagi kalian yang kan banyak nih yang pesan-pesan dari Pulau Jawa nih, kayak misalnya dari Mojokerto, dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ongkirnya itu kan agak mahal Nas. Dan kemarin itu Shopee aku belum ikutan program gratis ongkir. Tapi kabar gembira buat kalian semua, sekarang udah ada program gratis ongkirnya. Jadi kalau kalian belanja di toko Shopee aku dengan minimal pembelian berapa, nanti bakalan dapat diskon. Yang terpenting kalian itu punya vouchernya. Kalau udah punya voucher gratis ongkir, tinggal kalian klaim yang disediakan oleh Shopee, kalian bakalan dapat gratis ongkir. Oke, sedikit tambahan buat aku, banyak juga yang masih bertanya ke aku nih. Misalnya, kak gimana sih cara ngilangin flek hitam? Nah ini paling banyak banget ditanyain. Jadi flek hitam itu disebabkan oleh perubahan warna kulit atau perubahan warna pigmen yang ada di lapisan kulit terluar kulit kalian itu agak menggelap atau menghitam. Itu diakibatkan oleh sinar matahari. Nah jadi jujur nih ya, kalau misalnya flek hitam itu susah buat hilang ya, susah buat hilang. Tapi kalau buat memudar masih oke lah, masih bisa lah. Jadi salah satu caranya itu pakai sunscreen, rajin-rajin pakai sunscreen. Kak aku udah pakai sunscreen tapi kok tambah kusam, tambah jerawat. Jadi kalian tuh harus pilih sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Sampai sini pun biasanya masih ada yang bingung nih, kak gimana sih caranya buat cocokin sunscreen sama jenis kulit kita? Soalnya aku nih nggak tahu nih cara sesuaiin sunscreen sama jenis kulit kita. Aku pun sebenarnya jujur ya nggak tahu juga gitu nyesuainya. Soalnya aku pun coba-coba, kayak misalnya awal pertama aku pakai sunscreen itu pakai Wardah. Nah kalau menurut pendapat aku ya, kalau pakai Wardah itu tekstur Wardah itu kayak berminyak gitu loh, berminyak, terus cepat bikin wajah kita jadi kusam. Jadi aku nggak cocok pakai Wardah. Habis itu aku lanjut pakai Emina. Kalau Emina tuh formulasinya agak lebih matte, jadi nggak terlalu berminyak kayak Wardah. Terus isi dalamnya itu warnanya warna agak ke ijo-ijoan gitu loh. Nah habis itu kalau pakai Emina, minusnya itu baunya menyengat banget, terus bikin pedih di mata aku kalau menurut aku ya. Tapi kalau dari segi minyak sama kusam itu, apalagi kalau udah di blend sama bedak tabur, itu aman.
Habis itu aku lanjut pakai skin aqua. Pakai skin aqua, ketiga macam skin aqua udah aku pakai sunscreennya, dari yang warna putih, warna hijau, sama warna biru. Ketiga-tiganya aku nggak ada cocok sama sekali. Soalnya pas aku pakai skin aqua sunscreennya, aku pakai yang water based sekalipun itu bikin wajah aku over berminyak, dan juga kayak jerawat aku nih tambah banyak gitu loh, lengket banget, pokoknya nggak enak sama sekali pakai skin aqua ya. Dan terakhir aku pakai yang Azarin. Nah, Azarin itu sunscreen kecintaan aku banget. Siapa sih yang nggak tahu sunscreen Azarin itu yang warna hijau itu loh, yang 45 plus tuh. Itu enak banget, cocok banget buat kalian yang oily, terus yang jerawatan. Pokoknya mantep lah. Pokoknya buat aku tuh ya, Azarin itu kayak misalnya langsung dioles tuh, langsung ngeblend, gampang banget ngeblend. Habis itu cepat serapnya di wajah dan nggak berminyak sama sekali. Apalagi udah aku kasih bedak tabur tuh perfect. Nah, kalau kalian udah rajin pakai sunscreen tapi masih nggak ada perubahan nih kak, nah kalian harus tanya ke diri kalian sendiri, kalian udah rutin pakai sunscreennya atau udah sering reapply atau belum. Kalau misalnya kalian cuma pakai sunscreen di atas jam 10 atau di atas jam 9, habis itu pakainya cuma satu kali, habis itu kalian panas-panasan, ya percuma. Kalian tuh harus pakai sunscreen mulai dari jam 8 pagi, 3 jam setelahnya itu kalian reapply kembali, pakai sunscreen lagi. Apalagi kalau panas dan kalian berkeringat tuh harus rajin-rajin reapply. Oke. Nah, setelah kalian udah rajin pakai sunscreen, terus moisturizer, skincare kalian udah cocok sama kulit kalian, otomatis flek hitam kalian itu bakalan memudar. Nah, atau misalnya bekas jerawat deh, sama aja ya. Flek hitam sama bekas jerawat itu sama aja cara penanganannya. Habis itu kalian bisa pergi treatment ke klinik kecantikan. Dan kalau aku bisa saranin ya, yang ada dokternya langsung, jadi kulit kalian bisa diperiksa. Dari treatment itu, kalau misalnya kayak treatment yang sering aku dengar buat ngilangin flek ya, kayak misalnya yang laser-laser ya gitu loh. Jadi kalau udah pakai yang laser-laser kayak gitu, nah nanti kulit kalian bakal penuh lupasan, dan dari situ flek kalian bisa menghilang. Tapi harus sabar banget, ekstra sabar ya. Terus untuk cara penanganan bekas jerawat nih, bekas jerawat ada dua ya, PIE sama PIH. Kapan-kapan bakalan aku jelasin, soalnya kalau di video ini juga bakalan panjang banget durasinya. So, balik lagi ke pembahasan awal tadi. Jadi di sini aku niatnya buat mereview kolagen kembali dari yang kalian banyak tanyain, kayak bisa cara belinya di mana, bepom enggak, aman enggak, atau misalnya cara pakainya kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana, semua udah aku jelasin di part 1 juga, dan sekarang udah aku jelasin lebih detail lagi. Semoga kalian ngerti lah ya, paham gitu loh, jadi nggak terlalu kayak bingung. Jadi kalian nggak perlu 2 kali 3 kali nanya ke aku, kak gimana fotonya, kak bepom nggak, kak aman nggak, kak cocok nggak buat aku, bisa ngilangin flek atau enggak, kayak gini dan semacamnya, banyak banget. Kak belinya di mana dan lain sebagainya. Jadi semuanya udah aku bahas di sini. Intinya saran dari aku itu semua tergantung kebijakan dari diri kalian sendiri. Mau kalian pakai produk yang bepom atau nggak bepom, itu tergantung kalian. Bagaimana cara kalian menyayangi diri kalian sendiri, terutama kulit wajah kalian ya. Jangan hanya mikirin buat instan-instan aja. Tapi ya aku nggak bisa juga buat nasihatin semua orang yang ada di dunia ini. Semua itu punya keinginan masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang pengen cepat putih, ada yang pengen sehat aja, dan masih banyak lagi. So kalian bijak-bijak lah dengan diri sendiri ya, yang mana yang terbaik buat diri kalian, kayak begitu. Kayak aku juga masih banyak yang salah juga, kayak misalnya coba-coba produk yang gak bepom terus. Tapi ya aku bukan memuji diri aku sendiri, aku tuh udah tahu gitu loh apa yang aku inginin, terus buat apa aku lakukan itu. Misalnya pakai produk yang gak bepom itu untuk apa, itu semua ada tujuannya ke depan. Habis itu kalau misalnya muka aku udah rusak, aku udah tahu cara penanganannya kayak gimana. Jadi ya lebih buat menambah wawasan dan ilmu aja sih. Nah, ilmu aku juga belum terlalu banyak, yang aku tahu ya aku sharing. Terus kalau kalian masih mau cari aman, ya udah jangan pakai produk yang kayak gini gitu loh. Banyak-banyakin duit aja lah ya buat treatment ke klinik, soalnya kalau udah ke klinik sama dokternya langsung ya dijamin glow up sih. Biar bulu kayak gimana pun ya pasti glow up kalau gininya banyak ya kan. Ya semuanya itu udah tahu lah ya rumusnya buat jadi cantik atau gimana. Buat kalian yang mau di review produk-produk yang lain, bisa kalian komen nanti di description box. Nanti bakalan aku review, jujur ya,
Aku nggak pernah mereview produk yang nggak pernah aku pakai. Pasti aku pakai dulu baru aku review. Habis itu kalau kalian mau cari tahu nih cara perbaikan kulit yang kayak gini-gini gimana kak, ya sebisa aku, semampu aku nanti bakal aku jelasin. Kalian bilang aja ya apa yang mau aku review. Terus nanti ada waktunya aku bakalan bagi-bagi giveaway sama produk-produk diskon dari toko aku. Nanti kapan-kapan lah ya, tunggu aku sempat, nanti bakalan aku posting. Jadi nanti kalau kalian minat, nanti aku bakalan masukin di Shopee dengan harga yang dijamin termurah lah kalau misalnya aku udah ada diskon atau giveaway nanti ya. Pokoknya pantengin terus YouTube aku, video aku, jangan lupa di subscribe, sekali lagi jangan lupa di like, dibagikan ke teman-temannya kalau misalnya dirasa bermanfaat ya. Dan FYI, aku juga sistem penjualan aku ini lebih ke kayak reseller sih. Jadi reseller aku tuh udah banyak banget, jadi banyak orang yang ngambil-ngambil ke aku, yang grosiran dan ecer, dropship, reseller tanpa modal, dan banyak banget lah pokoknya ya. Jadi kalau kalian minat juga nih mau terjun ke bisnis kecantikan, kalian bisa banget kasih tahu ke aku nanti kak, misalnya kayak misalnya produk apa untuk bisnis pemula yang bakal laris, atau misalnya kalian mau nanya berapa modalnya kak belanja di sini, grosirannya berapa, kalian bisa nanya ke aku. Nanti kita bakalan konsultasikan harga terbaik lah ya, negosiasi buat biar sama-sama enak gitu loh. Terus kalian kalau mau cari tahu gimana sih cara nambah seller, atau misalnya jualannya kayak gimana, terus misalnya cara mengelola pemasukan dan pengeluaran, misalnya dari segi omset atau keuntungan. Nah kalau misalnya kalian minat mau aku bahas, bisa banget ya. Next bakalan aku buatin videonya. Oke, jadi hari ini sekian dulu video dari aku. Thanks for watching untuk kalian yang udah nonton. Semoga kalian tetap sehat dan glowing. And see you next video. Bye bye.